Selamat siang saudara, TVRI kembali hadir dalam Indonesia Siang bersama saya Natasha Paruntu. Dan saya Andin Wijaya. Inilah saudara Indonesia Siang selengkapnya. Kita awali informasi pertama saudara. Kejaksaan Agung masih memproses pelanggaran disiplin PNS dan kode etik perilaku jaksa yang diduga dilakukan Pinangki Sirna Malasari. Sementara itu, pihak Komite Kejaksaan akan melayangkan surat pemanggilan kedua untuk Jaksa Pinky Sirna Malasari. Upaya pemanggilan itu dilakukan untuk menelusuri pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik perilaku jaksa yang diduga dilakukan oleh Pinangki. Ya, saudara, Jaksa Pinangki Sirna Malasari dicopot setelah terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Pinangki memiliki kekayaan mencapai miliaran rupiah. Indonesia Police Watch mengapresiasi kinerja Polri dalam menangkap buronan kasus Casey Bank Bali Joko Chandra. Sementara itu, saudara, Komisi Kejaksaan mengapresiasi kinerja Polri dalam penangkapan terpidana kasus pengalihan hak tagih atau Casey Bank Bali Joko Sugiarto Chandra atau Joko Sugiarto Chandra. Banyak pihak terkait dalam memuluskan pelarian Joko Chandra, salah satunya diduga ada jaksa yang turut serta. Komisi Kejaksaan telah melakukan pemanggilan pertama kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Namun pada pemanggilan pertama, Jaksa Pinangki tidak memenuhi panggilan yang dilayangkan oleh Komisi Kejaksaan. Dan untuk mengetahui sejauh mana Komisi Kejaksaan akan mengungkap keterlibatan oknum kejaksaan dalam kasus pelarian Joko Chandra, saat ini kita telah terhubung dengan Ketua Komisi Kejaksaan, Bapak Barita. Sementara itu, saudara, korupsi menjadi masalah serius di banyak negara termasuk Indonesia. Ya, tak tanggung-tanggung nilai kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai triliunan rupiah. Berikut ini kami sampaikan infografis kasus korupsi di Indonesia berdasarkan besaran nilai. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Suhu di Bali sejak minggu lalu terasa lebih dingin dibandingkan biasanya. Fenomena ini umumnya terjadi pada puncak musim kemarau pada bulan Juli. Hujan deras kembali mengguyur wilayah Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan, Provinsi Sulawesi Utara sejak Jumat malam mengakibatkan kaki jembatan di Desa Sinandaka ambruk diterjang air sungai. Jalan penghubung antara Kabupaten Bolsel dan Provinsi Gorontalo tidak bisa dilintasi. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Indonesia Siang TVRI. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Libur panjang Idul Adha 1441 Hijriah, banyak warga masyarakat dari luar kota yang melakukan mudik lebaran. Terpantau lonjakan penumpang di Terminal Jombor Sleman mencapai 30%. Saudara, Kepala Korps Lalu Lintas Kakor-Lantas Polri memprediksi puncak arus balik libur Idul Adha akan terjadi hari ini pada Minggu 2 Agustus 2020. Masyarakat yang akan kembali ke Jakarta dihimbau agar dapat mengatur waktu guna menghindari kemacetan. Saudara, Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus balik perayaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah bakal terjadi pada Minggu malam nanti. Libur panjang Idul Adha, ruas tol Cipali masih dipadati para pemudik. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Alma Syifa dari Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan kembali memberlakukan kebijakan ganjil genap mulai Senin 3 Agustus besok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan kebijakan pembatasan roda 4 dengan sistem plat nomor ganjil genap. Kebijakan ini kembali diberlakukan setelah dinonaktifkan selama pembatasan sosial berskala besar di Jakarta di tengah pandemi COVID-19. Dan berikut infografis 25 ruas jalan yang diberlakukan aturan ganjil genap. Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan ganjil genap untuk mobil pada Senin esok. PT Transjakarta akan menambah armada sebanyak 25% untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.
Dan saudara, saat ini kita akan mendengarkan laporan langsung dari dua daerah. Dari Bali ada rekan kita Ika Mahayani, selanjutnya dari Sumatera Selatan ada rekan kita Andi. Kita berlanjut ke informasi lain, saudara. Petugas gabungan melakukan inspeksi keselamatan kendaraan di Terminal Pasiran Singkawang. Seluruh kendaraan dan penumpang di terminal dilakukan pemeriksaan. Berada di dalam rumah dinilai sebagai hal terbaik yang bisa dilakukan selama pandemi COVID-19 agar kita tidak terpapar COVID-19. Berikut infografis antisipasi cara aman masuk rumah di saat pandemi COVID-19. Libur panjang Idul Adha sejumlah objek wisata di kota Banda Aceh masih ditutup. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang menghabiskan libur panjang bersama keluarga. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan. Saudara, pemerintah resmi mengesahkan protokol kesehatan yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Protokol ini disahkan melalui keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur protokol ketat bagi pengelola, pekerja, dan juga pengunjung. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selamat siang saudara, Anda masih menyaksikan Indonesia Siang TVRI. Saudara, TNI Polri bersinergi mewujudkan kegiatan gerakan ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan tidur di kawasan Penunggangan Barat Cibodas, Tangerang, Banten. Kegiatan dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI Polri dalam membantu perekonomian masyarakat dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Saudara, berbagai varian pempek dapat Anda temui di kota Palembang dan terdapat sentra kuliner pempek seperti salah satunya di kawasan 26 Ilir. Dan saudara, informasi dari Palembang, Sumatera Selatan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Indonesia Siang TVRI. Saya Natasha Paruntu. Dan saya Andin Wijaya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.